Kemudian setelah diadakan penyelidikan, rangkaian penyelidikan antara Polres Luwu Timur dan Ditreskrimum, anggota kita telah berhasil mengungkap ternyata penemuan itu akibat dari adanya tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, ya, dan didahului dengan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban. Nah, ini pasti melakukan perlawanan, sehingga pasal yang ditersangkakan adalah pasal 338 KUH pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana atau pasal 6 huruf B junto pasal 15 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anggota kita setelah berhasil melakukan penyelidikan dengan adanya laporan dari Polres Luwu Timur pada tanggal 13 November. Ini kronologis kejadian seperti ini. Pada hari Senin tanggal 11 November sekitar pukul 18.30 ada korban nama JS dijemput oleh pelaku bersama LKS dan LK laki-laki E dari Kota Maluku yang hendak menuju Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil penumpang merek Toyota Avanza berwarna hitam. Kemudian pada 19.30 pelaku bersama laki-laki S dan laki-laki E serta korban diajak tiba di rumahnya laki-laki S. Selanjutnya pelaku meminta tolong kepada anak dari laki-laki S atas nama Fadlan untuk mengambil mobil Toyota Calya warna putih di rumah Estra. Jadi akhirnya pelaku mengantar korban ke Kabupaten Morowali, di mana di dalam mobil itu hanya berdua, ya, duduk bersampingan. Sekitar pukul 1.30 bertempat di daerah Mangkutama, Kabupaten Luwu Timur, korban melihat korban dalam keadaan tertidur dengan posisi yang menurut pelaku tertarik melihat korban dan mengajak korban untuk berhubungan intim dengan uang tawaran Rp200.000. Namun korban menolak. Hingga sepanjang jalan para pelaku ini masih berpikir bagaimana caranya supaya orang ini mau. Nah, tiba di suatu tempat sekitar pukul 2, yaitu di daerah Gunung Kailangi, Mangkutama, Kabupaten Luwu Timur. Pelaku menghentikan kendaraan dan pura-pura buang air kecil. Setelah itu, dia dengan segera langsung membuka pintu dan menyergap korban untuk mulut dan kemudian melakukan tindakan kekerasan. Ya, tindakan kekerasan dengan cara menganiaya sekaligus memperkosa. Dan sebenarnya korban sudah sempat mengancam akan saya laporkan ke kantor polisi. Kemudian korban sempat lari keluar mobil dan terduduk di aspal. Pelaku mendekati dan langsung mencekik korban sehingga saat itu juga meninggal dunia. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membuangnya ke jurang. Nah, ini identitas korban adalah Jessica Solu, tempat lahir Palu, jadi usianya sekitar 23 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Palu. Kemudian untuk identitas pelaku, saudara A alias AG, umur 23 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, alamat di Luwu. Untuk kejadian yaitu di sekitar Gunung Sampuraga, Desa Kasintubu, Mangkutama, Luwu Timur. Ini barang bukti yang sudah kami sita, yaitu 1 unit mobil Calya, 1 unit handphone milik korban, 1 unit handphone milik pelaku, 1 buah tas milik korban yang warna biru, kemudian juga pakaian korban dan 1 karung beras bertuliskan Cika atas panggilan korban saudari Jessica dibawa dari Kota Palu menuju Morowali. Jadi bersangkutan sudah membawa beras. Dan kami berhasil menangkap pelaku di Kalimantan, ya, khususnya di tanah yang pelaku melarikan diri.
setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pelaku dapat kita tangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Langsung kita tangkap dan juga tim mengamankan handphone milik korban iPhone 7 yang digade di pasar, yaitu di daerah Kecamatan Balikpapan. Selanjutnya kami akan melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Saya kira demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan terhadap dua kasus yang saat ini sedang kami tangani. Terima kasih. Kalau untuk Luhut Timur Jenderal, motifnya ini perampokan atau memang hawa nafsu sudah? Ya, awalnya melihat dengan posisi korban tertidur, pelaku tertarik. Akhirnya pelaku mengajak untuk berhubungan intim dengan imbalan 200.000. Namun korban tidak mau. Begitu tidak mau, dia mengambil bagaimana caranya supaya korban mau. Berarti ada niat jahat. Niat jahatnya belum muncul. Pelaku berhenti untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, dengan segera saat itu juga menyergap korban, ya, menutup mulut dan supaya tidak bernapas, kemudian melakukan tindakan perkosaan seksual. Nah, setelah itu baru diancam oleh korban, kamu akan saya laporkan polisi. Mungkin karena ketakutan atau gugup, akhirnya pelaku yang sudah terduduk korban yang sudah terduduk di aspal tadi dicekik hingga tewas dan mayatnya dibuang di sungai. Izin Jenderal, sampai bisa pelaku ditangkap di Kalimantan itu gimana ceritanya, Pak? Nah, kalau itu secara teknis, ya, teknis oleh penyidik, ya. Jadi namanya pelaku kejahatan kan pasti akan meninggalkan sesuatu yang menimbulkan kami dari kepolisian curiga. Itu teknis sekali, nggak bisa saya sebutkan di sini. Coba ini, apakah ini pelaku dia kenal dengan korban? Jadi yang dijemput. Awalnya nggak kenal, ya, tapi hanya kenal nama lelaki yang pertama tadi, yang Asrul, ya, kenal dengan Asrul, terus kemudian minta diantar ke Polwali, terus akhirnya pelaku inilah yang bersedia untuk mengantar berdua. Apakah pelaku ini sempat yang memperkosa korban? Gimana Pak? Apakah dia sempat memperkosa si korban ini? Sudah diperkosa. Jadi diperkosa dulu karena merasa diperkosa oleh pelaku, korban mengancam, kamu akan saya laporkan ke polisi. Karena panik, bunuh, kemudian dengan cara dicekik dan mayatnya dilempar ke sungai. Untuk pelaku ini informasinya residivis curah. Ya, pelaku ada residivis perkara curas, ya, di Sinjai. Kalau TTPO ini dengan revolusi seksual ini ada perempuan ini yang mana saja yang masuk di kasus ini dia dan perempuan ini. Oh ya, nanti akan kita besar. Ya. Sudah berapa lama ini melakukan TTPO dengan eksploitasi seksual? Ya, ini 1 bulan terakhir, Pak. Ya, 1 bulan terakhir, dan ini tidak untuk kemungkinan nanti kita akan bisa mengungkap yang lain lagi. Untuk itu diharapkan untuk seluruh warga masyarakat waspada apabila ada pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan kepada saudaranya, kerabatnya dengan iming-iming gaji yang lebih besar untuk bekerja di luar negeri, itu sarankan dengan menggunakan prosedur yang resmi. Ini kan rata-rata tidak resmi, dengan pilih cepat, jalur cepat saja. Nah, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira demikian rekan media. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.